Puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam doa, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada satu pelajaran yang sangat baik yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Kita membuka Matius pasal 20, ayat 20 dan ayat 21. Matius 20, ayat 20 dan 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, Yakobus dan Yohanes. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Mereka ini, ibu dari Yakobus dan Yohanes ini, anak-anak Zebedeus, adalah ibu yang sangat beriman. Percaya betul dengan kerajaan surga. Sehingga datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu yang hubungannya dengan kerajaan surga. Bukan hubungannya dengan kehidupannya di dunia pada hari ini. Mereka tidak meminta supaya mereka diberi kesehatan atau meminta supaya mereka diberi kecukupan di dalam makanan ataupun pakaian ataupun apapun yang dibutuhkan. Apapun juga yang kehidupan di dunia ini tidak mereka minta. Tapi yang mereka minta, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Jadi mereka percaya betul bahwa kerajaan surga sungguh ada. Dan kerajaan surga akan segera datang. Kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai Raja itu akan nyata. Itu mereka beriman pada hal-hal itu. Sehingga ibu dari kedua anak Zebedeus ini betul-betul adalah orang yang beriman. Kita bisa menyimpulkan seperti itu. Ibu ini meminta supaya anaknya seorang didudukkan sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Tapi permintaan mereka ini adalah permintaan yang salah. Jadi seringkali walaupun kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita beriman pada kerajaan surga, kita beriman pada firman Allah, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita mempunyai doa yang salah atau minta sesuatu yang salah. Seperti yang diminta oleh ibu anak-anak Zebedeus ini. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, Matius 20 ayat 22, dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Nah, di sini kita lihat banyak macam permintaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang apa kita minta itu sesungguhnya berada di dalam keterbatasan kita, berada di dalam kebodohan kita. Karena kita tidak tahu apa yang kita minta, persis seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kata Tuhan Yesus. Kadang-kadang doa kita juga tidak dijawab oleh Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita anggap yang kita minta itu benar. Yang kita minta ini baik. Bukankah ibu dari anak-anak Zebedeus ini tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemuliaan, tidak minta kehebatan di tengah-tengah dunia ini, tidak meminta nama yang populer di tengah-tengah dunia ini, tapi minta sesuatu yang hubungannya dengan surga. Ibu ini berpikir bahwa ini pasti permintaan yang baik dan pasti Tuhan Yesus kabulkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Artinya di dalam kebodohan, di dalam ketidaktahuan kita, di dalam keterbatasan kita, seringkali kita tidak tahu apa yang sedang kita minta. Mungkin saja apa yang kita sedang doakan, itu kalau dikabulkan oleh Tuhan justru menjadi masalah buat kita di kelak kemudian hari. Hari ini mungkin kita senang dikabulkan oleh Tuhan doanya, tetapi kelak kemudian hari kita menyesal. Mengapa kok kita menerima sesuatu yang kita minta dari Tuhan itu? Sehingga seringkali kita memang tidak tahu apa yang sedang kita minta. Duduk di posisi istimewa di surga, seperti yang diminta oleh ibu anak-anak Zebedeus ini ada hubungannya dengan kualitas pelayanan yang sudah dilakukan nanti. Sekarang ini pelayanan kedua anak Zebedeus ini belum seberapa. Kita tahu pada akhirnya Yakobus akan mati sebagai martir dan
Yohanes akan mati terasing di Pulau Patmos. Kita tahu itu akhir ceritanya. Tapi saat ini mereka belum sampai kepada pelayanan yang seperti yang Tuhan Yesus mau. Sehingga nanti Tuhan Yesus jelaskan tentang hal posisi istimewa di surga. Seperti juga kualitas pelayanan Tuhan Yesus yang meminum cawan murka Allah karena dosa seluruh umat manusia. Ini pelayanan yang sudah ditetapkan Allah untuk Tuhan Yesus. Dan itu tidak mungkin dipindahkan kepada orang lain. Tuhan Yesus katakan di sini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Nah, di dalam kebodohan mereka jawab, kami dapat. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Lalu mereka di dalam kebodohannya, di dalam keterbatasannya, mereka katakan, kami dapat. Padahal kita tahu bahwa mereka tidak dapat. Kita sendiri sudah tahu nih saat ini, karena kita sudah belajar firman Tuhan. Mereka tidak dapat meminum cawan murka Allah yang harus diminum oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan Yesus, yang masih junior pada saat itu, anak-anak Zebedius, sudah merasa hebat, sudah merasa pandai, sudah merasa bijaksana, sudah merasa tahu segala sesuatu tentang surga. Padahal mereka belum tahu apa-apa. Oleh sebab itu kita perlu rendah hati. Sebagai pelayan Tuhan, kita perlu rendah hati. Kalau kita tahu, mengerti firman Tuhan, jangan anggap bahwa kita sudah tahu segala sesuatu tentang surga, tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang rahasia yang ada di dalam diri Allah pencipta alam semesta ini. Kita harus rendah hati di hadapan Dia. Jangan seperti mereka ini yang mengatakan kami dapat. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka sanggupi di situ. Kadang-kadang kita dengan keterbatasan kita, dengan kebodohan kita, dengan kesederhanaan kita, kita seringkali merasa diri mampu. Padahal sesungguhnya kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mendapat pimpinan Tuhan. Lalu ayat 23, Matius 20 ayat 23. Dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tuhan Yesus jawab bahwa memang benar penderitaan Tuhan Yesus karena Dia adalah hal yang benar yang datangnya dari Allah, itu akan dialami oleh para murid. Akan dialami oleh Yakobus dan Yohanes. Akan dialami oleh seluruh murid. Akan dialami oleh kita semua. Karena apa? Hal yang benar yaitu firman Allah di dunia ini tidak diterima. Sehingga kita yang hidup berdasarkan firman Allah akan ditolak oleh dunia. Dan kita akan mengalami tekanan dari dunia ini. Itu akan kita alami. Sehingga Tuhan Yesus katakan, cawanku memang akan kamu minum. Tapi yang dimaksud di sini bukan cawan murka Allah. Tapi konsekuensi akibat iman kita, iman kepada Tuhan Yesus, itu akan kita alami. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, posisi istimewa di surga, itu bukan Tuhan Yesus yang menentukan. Karena itu sudah disediakan oleh Allah Bapa kepada mereka yang dianggap layak. Coba kalau kita simak di sini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, perhatikan di sana, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi kalau kita baca di sini, Allah juga tidak menetapkan, tetapi dalam kemahatauan Allah, Allah sudah sediakan dan sudah tahu siapa yang akan duduk di sana, dalam posisi istimewa di surga. Tapi Allah tidak menetapkan, tidak menentukan. Yang menentukan adalah seberapa sungguh-sungguhnya kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat perbedaannya di dalam kehidupan dunia ini sangat jauh. Karena apa yang menjadi penghargaan Allah adalah pada posisi istimewa yang diberikan kepada manusia di dalam surga ketika nanti kita sudah selesai menyelesaikan pelayanan kita di muka bumi ini. Dikatakan juga pada ayat selanjutnya, ayat 24.
mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ke-10 murid yang lain, mengapa marah kepada Yakobus dan Yohanes? Apakah mereka marah karena ke-10 murid ini lebih tahu firman Tuhan, lebih tahu tentang apa yang ditetapkan oleh Allah, lebih tahu seperti yang dipahami oleh Tuhan Yesus tentang kedudukan atau posisi istimewa di surga, atau karena mereka juga sama bodohnya dengan kedua murid tadi? Reaksi para murid yang lain menunjukkan bahwa mereka itu punya kebodohan yang sama dan punya ambisi yang sama dalam memahami tentang surga. Sebab kalau misalnya mereka ini mempunyai pengertian yang benar seperti yang diuraikan oleh Tuhan Yesus pada ayat 23, maka tentunya mereka ini marah sejak awal. Sejak ibu anak-anak Zebedeus ini meminta kepada Tuhan Yesus. Yaitu setelah ayat 21. Mendengar permintaan ibu anak-anak Zebedeus, marahlah ke-10 murid itu. Nah, itu berarti mereka ngerti bahwa surga itu bukan seperti itu. Tapi ini mereka sama-sama nggak ngertinya. Sehingga setelah dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada ayat 23, barulah mereka marah. Entah mereka marah benar atau cuma sok-sok marah. Supaya dianggap lebih pandai ketimbang Yakobus Yohanes. Supaya dipandang lebih hebat, lebih benar ketimbang dua murid itu. Atau memang marah karena mereka merasa bahwa Yakobus Yohanes kok minta sesuatu yang tidak berhak mereka minta. Tapi mereka sama-sama sebetulnya mempunyai ketidaktahuan yang sama. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Di sini pelajarannya. Sistem surga tidak sama dengan sistem dunia. Sistem surga adalah semakin seseorang itu melayani Tuhan secara totalitas, maka orang itu akan semakin besar dan semakin terkemuka di hadapan Allah. Jadi yang Allah ukur adalah totalitas pelayanan. Yang Allah ukur itu bukan hasil dari apa yang kita lakukan. Apakah pelayanan Tuhan Yesus sudah total? Pelayanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah sangat total. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh umat manusia itu selamat? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib? Ternyata tidak. Hanya sebagian yang selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Yang sebagian lagi tidak. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak berhasil menyelamatkan 100% manusia dunia ini dari sejak Adam dan Hawa diusir keluar dari Firdaus sampai dengan bayi terakhir yang lahir di dunia. Tidak 100% yang selamat oleh kematian Tuhan Yesus. Dan kalau Allah melihat hal itu, mungkin Allah akan mengatakan bahwa ternyata pelayanan Tuhan Yesus gagal, tidak berhasil. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat totalitas pelayanan Tuhan Yesus. Begitu juga kita. Kalau kita melayani Tuhan secara totalitas, mungkin hasil secara manusiawinya, duniawinya, mungkin tidak nyata. Tapi Tuhan tahu isi hati kita dan kesungguhan hati kita dalam melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan totalitas yang tinggi, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan totalitas yang sepenuhnya seperti Tuhan Yesus lakukan, maka pelayanan kita akan benar-benar dihargai oleh Allah. Ayat yang berikutnya ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ukuran pelayanan kita adalah ukuran pelayanan Tuhan Yesus. Sama seperti, berarti itu menjadi ukurannya. Kita kalau melayani Tuhan
harus melayani secara totalitas seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini memberikan pelayanan yang total sampai berani memberikan nyawanya untuk menebus banyak orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, sepenuh hati dalam melayani Tuhan, sehingga berani berkorban. Bukan cuma berkorban waktu, berkorban tenaga, bukan cuma berkorban uang. Tuhan Yesus bahkan berkorban nyawa. Pelayanan kita mungkin tidak diminta sampai berkorban nyawa. Tapi Tuhan mau lihat, apakah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, totalitas atau tidak. Kita tidak menunggu pengakuan manusia. Tidak mengharapkan sanjungan manusia atau pengakuan manusia. Tapi yang kita harapkan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana dan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan ini tertulis pada Filipi pasal 2. Kita lihat di sana. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus melayani secara total. Dengan totalitas yang tinggi. Sebagai Allah, dia mengenyampingkan kealahannya untuk menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, itu satu kali sudah dia memberikan secara totalitas. Sebagai Allah, dia tidak berpegang untuk posisi sebagai Allah, tetapi mengenyampingkan kealahannya. Lalu setelah menjadi manusia, sebagai manusia, dia menyerahkan nyawanya, setia untuk sampai menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Kita lihat bagaimana totalitas pelayanan Tuhan Yesus. Itu ukuran pelayanan bagi kita. Kita harus melayani sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Jangan melayani setengah hati, jangan melayani asal-asalan, jangan melayani karena ditugaskan saja, jangan melayani karena manusia melihat, jangan melayani karena manusia menilai, tapi layanilah Tuhan, berikan yang terbaik supaya pelayanan kita masing-masing itu berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Amin.